كنتم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu kafalatil yatimi wan nafaqati alaihi. Pahalanya menanggung anak yatim dan menafkahi anak yatim. Di antara perintah agama itu ada perintah memperhatikan orang-orang lemah. Sekian banyak hadis, yang mana hadis itu adalah juga bagian dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sekian banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk membantu orang-orang yang lemah. Sebelum Nabi wafat, di antara wasiat beliau adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah oleh kalian salat dan orang-orang yang di bawah kekuasaan kalian. Orang-orang lemah dibandingkan amirnya tentu saja. Kemudian Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, khiyarukum fi ahlihi. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik dengan istrinya. Kemudian sabda Nabi yang lain, istausu bin nisa'i khaira. Saya pesan pada kalian supaya kalian berbuat baik ada orang-orang para wanita. Kemudian dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para wanita ini punya hak yang wajib kalian tunaikan kepada mereka, sebagaimana mereka punya kewajiban yang wajib mereka tunaikan kepada kalian. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para wanita, para istri dengan cara yang baik. Banyak kesimpulannya begitu itu. Dan ini memang ujian. Di antara ujian iman dan amal itu kalau kita diberi kekuasaan, bagaimana sikap kita kepada orang yang di bawah kekuasaan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap dari kalian adalah merupakan penanggung jawab. Jadi kita ini punya tanggung jawab orang-orang yang di bawah kita kekuasaannya. Sebagai abang, sebagai ayah, sebagai saudara lebih tua, sebagai suami, sebagai ketua kamar, ketua kompleks, sebagai ustadz. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap dari kalian akan ditanya mengenai bawahan-bawahannya yang dibawa oleh dia ini. Nah, termasuk orang lemah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita baca adalah anak-anak perempuan. Di antaranya adalah para janda. Di antaranya adalah orang-orang miskin. Di antaranya adalah anak-anak yatim. Ini biar jadi gambaran bahwa ada titik temu dalam semua perintah tadi, yaitu memperhatikan yang lemah. Gitu ya. Jadi orang itu tampak baik apa tidak kalau
sudah dipasrai tanggung jawab pada orang yang lemah dibandingkan dia, maka kan tampak dia ini orang baik apa orang buruk. Kalau orang baik itu orang yang di bawah dia ini menjadi nyaman, menjadi terlindungi, menjadi senang, menjadi terjaga dari macam-macam kezaliman. Itu orang baik. Jadi kalau orang nggak baik, kebalikannya itu. Begitu dia punya kekuasaan, tampak bahwa dia ini memang monster, ya. Bahwa dia ini orang yang kejam. Dia ini orang yang tidak baik. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. Ini salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Di sana ada kejadian di zamannya Nabi mengenai orang pada bergaduh, pada engkel-engkelan. Yang baik itu sholat itu menghadap Baitul Muqaddas apa menghadap Ka'bah. Nah, Baitul Muqaddas apa Ka'bah? Baitul Muqaddas atau Ka'bah? Baitul Muqaddas akhirnya jadi tengkar. Maka Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra ila akhiril ayat. Bukanlah hakikatnya kebaikan itu kalian menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke Masjidil Aqsa atau menghadap ke Ka'bah. Bukan arah. Yang dimaksud itu bukan arah. Yang dimaksud adalah ridhonya Allah di dalam arah. Gitu. Yang dimaksud bukan sekedar sholat. Bagaimana sholat yang menjadikan Allah ridho pada kita. Bukan sekedar amalnya, tapi amal yang diridhoi Allah. Maka ketika Allah perintahkan 16 bulanan Nabi menghadap ke Baitul Muqaddas, maka yang baik adalah taat kepada Allah menghadap Baitul Muqaddas. Begitu sudah datang perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah atau hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, maka yang baik adalah menghadap Ka'bah ketika sholat. Maka di sini disebutkan kebaikan itu kesimpulannya adalah dalam iman yang benar dan amal yang benar, yang disebutkan dalam ayat ini. Rukun iman 6 lengkap disebutkan di sini. Yang shareh ada 5, kemudian yang isyarat ada 1. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ini adalah isyarat ke iman pada takdir. Orang yang punya sifat begitu itu, ulaikal ladzina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang takwa. Apa di antara sifatnya yang kita baca sore hari ini? Walakinnal birra, tetapi kebenaran yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, man adalah orang amana yang dia beriman, billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Ada dua rukun iman. Wal malaikati dan para malaikat. 3. Wal kitab dan iman kepada kitabullah. Kitab di sini diantara maksudnya adalah pada para anbiya. Termasuk di dalamnya untuk umat Muhammad adalah Al-Quran. Wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi.
Sudah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selepas iman amal. Wa atal mala, dan dia memberikan harta. Ala hubbihi, sedangkan dia mencintainya. Ini buktinya iman yang benar itu amalnya jadi benar. Kadang-kadang kita ini mengeluarkan harta juga, tapi harta yang paling jelek yang kita punya, harta geresean yang paling tidak bermutu kita infakkan. Katanya untuk mencari ridha Allah, tapi dengan harta-harta yang tidak bermutu. Lah ini orang yang imannya ini perlu diperbaiki lagi. Wa atal mala, dan dia memberikan harta ala hubbihi, sedangkan dia mencintai harta tersebut. Dia berikan dzawil qurba, kepada orang-orang yang punya kerabat. Sebagaimana keterangan yang telah lalu, selalu saja di antara perintah agama urusan nafkah, urusan memberikan harta, pertama kali adalah yang didahulukan adalah orang yang ada kerabat dengan kita, orang-orang yang di bawah kewajiban kita. Karena orang-orang lain tuh mereka sudah punya kerabat, sudah diperhatikan oleh kerabat masing-masing. Secara umum begitu itu. Maka kerabat kita itulah yang dari situ kita muncul. Kerabat kita dari situlah kita hidup. Kerabat itulah dari situ kita punya nama. Dari situlah kita dapat berbagai macam hubungan sebagai ayah, ibu, kakak, adik, keponakan, sepupu, dan terusnya. Maka itu yang pertama kali kita dahulukan, baru yang lain. Karena kalau dibalik nanti yang lain sudah ada memperhatikan, sementara yang tanggung jawab kita tinggal, ya akhirnya orang yang dekat kita jadi terlantar. Itu enggak boleh. Maka dalam istilah fikih ada taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang terpenting atas yang penting. Mendahulukan sholat fardu atas yang sunnah, puasa fardu atas puasa sunnah, zakat atas sedekah, dan seterusnya. Wal yatama, dan dia memberikan harta tersebut kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Seterusnya, wabnas sabil, dan orang-orang yang lagi musafir, wasailin, dan orang-orang yang minta-minta, wafir riqab, dan juga dia infakkan hartanya untuk memerdekakan budak. Di samping itu, wa aqamas shalah, dia menegakkan salat, wa ataz zakah, bayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menunaikan janjinya kalau mereka janji, kalau janji tidak bohong. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar ketika kesempitan, wad-dharra, dan ketika ada penderitaan, wa hinal ba's, dan ketika terjadi pertempuran antara hak dan batil. Ulaika alladzina sadaqu, orang-orang yang telah disifati tadi adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang takwa. Kadang-kadang kita ini pengen ditolong oleh Allah, mudah saja ditolong oleh Allah itu. Pengen disayang oleh Allah, mudah saja, jadilah orang takwa. Nah, gimana jadi orang takwa? Kamu lihat ayat surat Al-Baqarah 177, di situ disebutkan kalau orang punya sifat-sifat yang ada di situ itu, maka dia adalah bagian dari orang-orang yang takwa. Al-Baqarah ayat berapa? Kamu renungi aja, sudah pernah belum mengamalkan ini? Jangan takwa itu perasaan, akhirnya karena perasaan kan belum kenyataan, akhirnya belum disayang oleh Allah, belum cukup untuk mendatangkan pertolongan Allah, karena ternyata masih banyak yang dalam 177 itu yang belum nempel pada zat kita. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku maksudnya Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang nanggung anak yatim, fil jannati, di surga, hakada, seperti begini,
Wa asyara dan beliau isyarat bisababati dengan menggunakan jari telunjuk beliau, wal wusta dan jari tengah beliau, wa farraja bainahuma dan beliau merenggangkan bainahuma antara jari telunjuk dan jari tengah seperti begini, direnggang seperti begini, maksudnya begitu dekatnya. Nanti di surga akan punya derajat yang dengan sebab derajat itu dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Niat amal insyaallah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. صلاة الله